Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di pusat gabungan untuk kontrol dan koordinasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal